Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas final kami pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri atas 3 orang. Saya sendiri atas nama Herlina dan teman kelompok saya yaitu Sarmila dan Gita. Di video kali ini kita akan membahas tentang tokoh dan peranan Kiai Haji Muhammad Tahir atau biasa disebut dengan Imam Lapeo dalam membangun pendidikan Islam di Sulawesi Barat. Baiklah, saya akan memaparkan biografi dari Kiai Haji Muhammad Tahir. Kiai Haji Muhammad Tahir, nama lengkapnya adalah Kiai Haji Muhammad Tahir bin Haji Muhammad binti Ikaji atau Siti Rajiah. Kiai Haji Muhammad Tahir akrab dengan nama Imam Lapeo, lahir di Pambusuang pada tahun 1838 Masehi. Kiai Haji Muhammad Tahir, Imam Lapeo adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Beliau mempunyai 3 saudara perempuan, yaitu Siti Aras, Siti Rahmah, dan Siti Samania. Kiai Haji Muhammad Tahir adalah ulama karismatik di Tanah Mandar. Beliau seorang ulama di desa Lapeo yang sederhana dan menyebarkan agama Islam sampai ke Nusantara. Di masa kecilnya, Kiai Haji Muhammad Tahir oleh orang tuanya diberi nama Junaihim Namli. Semenjak kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang patuh serta taat kepada orang tua, jujur serta pemberani dan punya kemauan yang keras. Nama atau gelar Anang Guru bagi Kiai Haji Muhammad Tahir dalam masyarakat Mandar Lapeo merupakan gelar khusus yang diberi kepada seorang ulama yang dianggap sebagai waliullah dan memiliki karamah, ulama yang akrab dan melekat di hati masyarakat. Ayahnya bernama Haji Muhammad bin Haji Abdul Karim Al-Talaihi, adalah seorang guru mengaji Al-Quran yang menggunakan metode mengajar yang handal yang diwariskan dari kakek Imam Lapeo, yaitu Haji Abdul Karim Al-Talaihi yang juga populer dengan nama Kanek Nego. Kakek Imam Lapeo adalah seorang penghafal Al-Quran di zamannya. Ibu Imam Lapeo bernama Siti Rajiah yang juga dikenal dengan sebutan Ikaji. Sedang kakek beliau dari pihak ibunya bernama Ilego dan neneknya bernama Leana, yang menurut istilah kekerabatannya berasal dari keturunan Hadat Tenggelang. Latar belakang yang taat beragama inilah yang sangat berpengaruh dalam proses perkembangan jiwa Kiai Haji Muhammad Tahir, Imam Lapeo, dan mewarnai kehidupannya sejak beliau kanak-kanak. Sebagai seorang anak nelayan, ia telah terbiasa dengan arus dan gelombang laut ketika menemani ayahnya mencari ikan. Tidak mengherankan sejak umur 15 tahun, beliau telah berani mengikuti pamannya Haji Bukhari ke Padang, Sumatera Barat, berdagang lipak sabe atau sarung sutra. Di usia 27 tahun, Junaihim Namli dinikahkan oleh gurunya Sayyid Alwi Jalaluddin bin Sahil dengan seorang gadis bernama Nagaiyah yang kemudian berganti menjadi Rugaiyah. Pada pernikahan inilah
Nama asli Junaihin Namli diganti oleh gurunya menjadi Muhammad Tahir. Selama hidupnya, Imam Lapeo menikah sebanyak 6 kali, yaitu dengan Siti Rugayyah, Siti Khalifah, Siti Khadijah, Siti Attariyah, Haji Hunaimah, dan Siti Amirah. Beliau memadu istri-istrinya tidak secara langsung sekaligus 6 orang, tetapi menikah secara bertahap. Beberapa istri beliau yang diceraikan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah tidak memiliki keturunan. Ada pula yang dinikahi hanya dengan melaksanakan akad. Di bidang pendidikan formal beliau tidak begitu menonjol. Justru beliau lebih tertarik pada ilmu agama. Di usia kanak-kanaknya, beliau telah berkali-kali menghatamkan Al-Quran dan melampaui teman-teman sebayanya. Menjelang usia remaja, beliau mulai memperdalam bahasa Arab dengan mengkaji ilmu nahwu dan saraf di Pamusuang. Setelah itu, beliau berangkat ke Pulau Salemo untuk lebih mendalami ilmu agama Islam di bawah bimbingan ulama besar dari Gresik, Jawa Timur. Pada masa itu, Pulau Salemo sangat terkenal dengan pesantrennya yang banyak melahirkan ulama besar di Nusantara. Setelah sekian tahun berguru di Pulau Salemo, beliau kemudian berangkat menuju Padang, Sumatera Barat, dan tinggal di sana selama 4 tahun. Beliau juga pernah mengunjungi Semenanjung Malaka. Sesudah itu, beliau melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama dengan mendatangi beberapa ulama besar yang mendalami atau menguasai ilmu fikih, ilmu tafsir, hadis, ilmu kalam, dan lain-lain. Beliau tinggal di Makkah beberapa tahun lamanya. Dalam kesempatan ini juga beliau menyempatkan untuk berkunjung ke Istanbul, Turki. Beliau sempat menetap di Istanbul selama beberapa bulan. Hal inilah yang kemudian membuat cucu-cucunya memanggilnya Kane Ambol. Pilihan-pilihan Imam Lapeo ini menunjukkan betapa beliau sangat senang menuntut ilmu. Beliau selalu mengambil setiap kesempatan yang tersedia untuk terus menambah ilmu. Sejarah telah mencatat bahwa penyiaran dan pengembangan Islam di Indonesia dilakukan dengan beberapa jalur, yaitu seperti jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur tasawuf, jalur pendidikan dan seni. Maka Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo juga melakukan penyiaran dan pengembangan Islam melalui saluran perkawinan. Melalui proses perkawinan itu, para mubalik Islam dapat memasuki struktur kekuasaan dan menerobos pintu-pintu elit sosial. Oleh karena itu, Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo juga menggunakan metode tersebut, yaitu metode perkawinan, mengingat perkawinan adalah cara yang paling efektif untuk melebarkan sayap-sayap keislaman di tanah Mandar secara umum dan Polewali Mandar secara khusus. Bagi Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo, menikah dapat dijadikan sebagai metode dakwah dan sekaligus untuk membina tali persaudaraan. Nah, telah diketahui bahwa Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo telah menikah sebanyak 6 kali, yaitu 4 kali di daerah Polewali Mandar dan 2 diantaranya berada di Kabupaten Mamuju. Sekarang menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Bila ditelusuri secara mendalam tentang yang melatar belakangi pernikahan beliau sebanyak itu, kita akan mendapat gambaran bahwa salah satu di antaranya adalah bagaimana misi beliau lakukan bagaimana beliau mendapatkan misi yang sukses, yang gemilang, karena wanita yang beliau peristrikan adalah putri dari para tokoh masyarakat yang berpengaruh besar dalam kalangan masing-masing, sehingga penyiaran Islam yang beliau lakukan mendapat dukungan dari penguasa dan golongan elit lainnya. Selain penyebaran Islam melalui saluran jalur perkawinan,
Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo juga melakukan pemurnian ajaran agama Islam kepada masyarakat yang telah menganut Islam. Akan tetapi dalam praktek sehari-harinya itu masih mencampur baurkan antara ajaran agama Islam dengan tradisi atau adat-adat Islam yang telah mendarah daging dalam masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu masih ada yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang harus ditinggalkan dan tidak bertentangan dapat dilanjutkan sebagai budaya di daerah itu. Yang kedua yaitu penyebaran proses pendidikan Islam. Agama Islam dapat dilakukan melalui pendidikan. Usaha Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo dapat melakukan penyebaran Islam melalui saluran pendidikan. Dapat dilihat pada kegiatan beliau di rumahnya. Beliau mengajar para santri yang berdatangan dari jauh, mengingat kian hari murid Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo semakin bertambah jumlahnya, dan juga beliau tidak mampu lagi untuk mengajar sendiri, maka beliau mendirikan pesantren yang Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo memberi nama madrasah itu Al-Diniyah Al-Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dibantu oleh beberapa orang guru. Murid-murid yang datang belajar pada beliau umumnya ditampung di rumah beliau, terutama murid yang berasal dari pegunungan Kabupaten Polewali Mandar dan murid-murid yang berasal dari luar daerah Polewali Mandar itu sendiri. Mereka secara bersama-sama tinggal di rumah Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo tanpa dipungut biaya apapun. Usaha pengembangan Islam yang dilakukan Kiai Haji Imam Lapeo Tahir Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo dan dalam bidang pendidikan tidak hanya dilakukan di Lapeo, akan tetapi dilaksanakan pula di kampung-kampung dan desa-desa dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar itu sendiri, dan bahkan juga melakukan pengembangan Islam di luar daerah Kabupaten Polewali Mandar seperti halnya Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. Setelah Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo wafat, pendidikan yang dibangun itu dilanjutkan oleh murid-muridnya, meskipun pelaksanaannya tidak pada tempat yang sama lagi, tetapi telah tersebar sesuai dengan tempat domisili murid yang melanjutkan pendidikan atau pengajian tersebut, atau dilaksanakan di rumah penduduk maupun di masjid-masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai bagian tasawuf. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di daerah Mandar, Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo atau dikenal dengan gelar Tosalama yang memperoleh keselamatan, atau Tomakarama yang memiliki kekeramatan, juga melakukan penyebaran Islam melalui tarekat di samping saluran atau jalur-jalur pengislaman yang telah diuraikan. Ajaran tarekat Kiai Muhammad Tahir Imam Lapeo ajarkan di daerah ini adalah tarekat Syadzillah. Dinamakan tarekat ini beliau pelajari ketika menuntut ilmu di Padang, Sumatera Barat. Beliau memperdalam lagi ketika berada di Tanah Suci Mekah. Beliau menganjurkan kepada murid-muridnya agar memperbanyak sholat, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rutin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Mereka yang berguru mengenai ilmu tarekat kepada Kiai Muhammad Tahir Imam Lapeo berasal dari kalangan orang-orang yang mengerti tentang syariat Islam. Dengan kata lain, yang ingin memperdalam serta menambah ilmunya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan meninggalkan segala perbuatan maksiat, mengerjakan segala ibadah yang diwajibkan, mengerjakan ibadah sunat
sesuai dengan kadar kemampuannya. Zikir kepada Tuhan sebanyak mungkin, sekurang-kurangnya 1000 kali sehari, istighfar sebanyak 100 kali dalam sehari semalam, serta beberapa zikir lainnya. Kekeramatan yang dimiliki oleh Kiai Muhammad Tahir Imam Lapeo sangat menarik perhatian masyarakat ketika itu, terutama bagi mereka yang belum mengenal agama Islam atau masih mempercayai yang namanya kepercayaan animisme dan dinanisme, yang sangat percaya terhadap kekuatan Doti yang disebut dalam Mandar atau sihir yang dimiliki. Dengan melihat dan mendengar berita keluar biasaan yang beliau miliki, dapat mengatasi sihir yang berkembang di daerah-daerah Kabupaten Poliwali Mandar khususnya, ataupun di daerah-daerah Kabupaten Mandar pada umumnya. Maka dengan melihat kenyataan tersebut, masyarakat yang berguru kepada beliau perlu digarisbawahi bahwa mereka itu belajar kepada beliau semata-mata untuk mengetahui agama Islam atau ajaran Islam, karena keluar biasaan itu akan ditemukan ketika seseorang itu belajar dengan agama Islam itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tarekat Zadziliyah, beliau juga mengajarkan tarekat jalan menuju Tuhan, tarekat sir atau rahasia, tarekat Taksabandiyah, dan tarekat Khalwatiyah. Setelah diuraikan dari materi tadi ini, bahwa dapat ditinjau dari dua motivasi. Dari motivasi objeknya, yang pertama yaitu adalah golongan yang ingin memperdalam ilmu agama Islam, utamanya dalam aliran tasawuf atau tarekat. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah mengetahui ajaran agama Islam, kemudian berguru pada beliau tentang tarekat. Yang kedua yaitu adalah orang-orang yang sama sekali belum mengenal agama Islam atau masih mempercayai yang namanya animisme dan dinanisme, yang percaya terhadap roh, nenek moyang, ataupun benda-benda. Salah satu peninggalan Kiai Haji Muhammad Tahir atau Imam Lapeo yaitu Masjid Nurut Taubah yang kini dikelola oleh cucu dan keturunannya. Di masjid ini pula terdapat makam Imam Lapeo yang ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di Sulawesi Barat hingga luar provinsi. Dalam naskah sejarah Mandar, Imam Lapeo disebut menghembuskan nafas terakhir dengan tenang diperkirakan pada tahun 1952 dalam usia 114 tahun. Hari Selasa 27 Ramadan 1362 Hijriah, tanggal 17 Juni di Lapeo. Puncak ramainya pengunjung berziarah ke makam Imam Lapeo hingga 10 hari setelah Lebaran. Selain mengunjungi makam Imam Lapeo, beberapa peziarah juga menyempatkan berkunjung ke rumah keturunan Imam Lapeo yang berada di depan Masjid Nurut Taubah untuk didoakan dan sebagai bentuk hajat.